بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, din kita ini adalah sebuah din yang mengutamakan ilmu pengetahuan. Cukuplah ini menjadi bukti bahwa Al-Quran yang terdiri dari sekian ribu ayat, yang terdiri dari sekian ratus surat, dimulai dengan satu kata, yaitu Iqra. Bacalah. Allah memilih dari semua perkataan yang ada dan menjadikan wahyu yang pertama itu turun dengan kata Iqra, bacalah. Dan kita mengetahui bahwa miftahul ilm, kunci dari ilmu pengetahuan itu adalah membaca. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila engkau akan menjadi muslim yang baik, masuk ke dalam din ini, maka jadilah engkau orang-orang yang berilmu. Karena itu kita dapatkan dalam din ini banyak sekali anjuran-anjuran, baik itu dalam ayat, dalam hadis, yang menganjurkan kita untuk senantiasa tafaqquh fid din, memperdalam dalam urusan agama. Bahkan ini adalah menjadi sendi dalam din kita ini, di mana kita dikehendaki melakukan sebuah amal dengan mengetahui apa yang kita lakukan. Mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu dikatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum seseorang itu berbicara dan beramal. Begitu tingginya kedudukan ilmu ini di dalam din ini. Kita melihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi bahwa ini adalah hadis yang hasan. وكذلك قال ابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala inna dunya mal'una mal'unun ma fiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini semuanya adalah terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat ma fiha, apa-apa yang ada di atas dunia ini, kecuali hanya ada 4 hal, kata Rasulullah SAW, di mana 4 hal inilah yang tidak terlaknat. 4 hal tersebut ialah illa zikrullah, yaitu zikir kepada Allah, wa ma wala, dan apa-apa yang menolong, memudahkan seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang terkait dengan zikrullah. Kemudian yang ketiga, wa'aliman, dan orang-orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mal'una, dunia ini semuanya terlaknat kecuali 4 hal. Zikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan kemudian yang kedua adalah hal-hal yang memudahkan dan menunjang untuk zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah aliman, orang-orang yang berilmu. Yang keempat adalah muta'alliman, orang-orang yang senantiasa mengkaji ilmu. Setelah zikir, yang kedua adalah ilmu. Hanya 2 pokok persoalan ini yang tidak terlaknat, zikir dan ilmu. Aliman wa muta'alliman artinya apa? Adanya orang alim dan adanya orang-orang yang belajar. Di mana mereka bertemu? Di tempat-tempat majlis-majlis ilmu. Karena itu, sebagai satu bukti kebaikan, keislaman seseorang adalah sejauh mana seseorang tersebut memperhatikan persoalan ilmu ini. Sejauh mana dia memperdulikan ilmu, sejauh itulah sesungguhnya kualitas kebaikan seseorang. Semakin dia dekat dengan majlis-majlis ilmu, maka ketahuilah insyaAllah dia adalah orang yang baik. Sebuah jamaah dakwah yang menghidupkan majlis-majlis ilmu, insyaAllah itu adalah jamaah dakwah yang baik. Tapi ketika
kegiatan-kegiatan kajian keilmuan, majelis-majelis ilmu itu digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dan jamaah itu menjadi tidak terpeduli lagi dengan persoalan ilmu, ketahuilah bahwa jamaah itu telah menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang termasuk ulama, orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Majah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqihun wahid ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid." Sesungguhnya satu orang alim itu akan lebih menyusahkan bagi syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu, mudah bagi syaitan untuk mempermainkannya, dibandingkan satu orang alim, satu seseorang yang mungkin dalam kualitas ibadahnya tidak terlalu, tetapi dia adalah seseorang yang berilmu. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW dalam persoalan ilmu ini. Bagaimana kepedulian mereka dalam soal ilmu ini. Yang pertama, mari kita melihat bagaimana kisah Umar bin Khattab terkait dengan perhatian beliau terhadap masalah ilmu, terkait dengan bagaimana perhatian beliau dalam hadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, "Kuntu ana wa jar li min al-ansar fi Bani Umayyah bin Zaid. Wa hadha al-jar huwa Utban bin Malik." Umar berkata bahwa dulu aku tinggal di daerah perkampungan Bani Umayyah bin Zaid, dan aku memiliki seorang tetangga yang bernama Utban bin Malik. Kata Umar, "Wa kunna natanawabu an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu bergantian, bergiliran untuk hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yawman wa anzilu yawman. Saya datang sehari menghadiri majelis tersebut, dan besoknya tetangga saya tadi itu Utban bin Malik yang hadir di majelis Rasulullah. Fa'idha nazaltu ji'tu bi khabar dhalika al-yawm min al-wahyi wa idha nazala fa'ala mithlu dhalik. Apabila giliran saya yang berangkat menghadiri majelis Rasulullah SAW, maka ketika saya pulang, saya memberitakan kepada Utban apa yang saya dengar di majelis Rasulullah terkait dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Apabila sebaliknya dia yang datang, maka dia yang memberikan kabar kepada saya tentang apa ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah di majelisnya. Subhanallah. Jadi Umar dengan kesibukan beliau, yang beliau harus bekerja, menyelesaikan urusan-urusannya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah, pada saat yang sama beliau tidak ingin kehilangan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah di majelisnya. Karena itu dia mengirimkan utusan, dan kemudian dia mengerjakan pekerjaan dia dan sekaligus mengerjakan pekerjaannya Utban. Besoknya beliau yang berangkat, dan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan rumah sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah dilakukan oleh Utban. Sehingga dua-duanya tidak sampai terlewat satu hari pun dari kajian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Sahabat sekali berumar yang memiliki ketakwaan yang luar biasa dan sudah dijamin masuk surga, karena beliau termasuk Ashral Mubasysyirin bil Jannah, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, masih mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa melihat juga contoh yang kedua yang dicontohkan oleh seorang sahabat Rasulullah, dan beliau adalah termasuk ulama'nya sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan
apabila aku mendengar seorang sahabat mendengar langsung dari Rasulullah tentang sebuah hadis setelah meninggalnya Rasulullah, maka aku berusaha menemui sahabat tersebut untuk memastikan bahwa aku bisa bertemu dengan beliau. Maka aku akan datang ke rumah beliau pada saat waktu qailulah. Waktu qailulah adalah waktu ketika seseorang menjelang salat zuhur dan tidur sejenak, kemudian keluar untuk salat zuhur. Nah, aku ditunggu dia di depan rumahnya. Kadang-kadang aku tertidur sampai 1 jam, 2 jam duduk menunggu orang tersebut. Nah, sampai-sampai oleh Abdullah bin Abbas diceritakan bahwa bajuku kadang-kadang kotor lusuh semuanya karena debu yang ada di kota Madinah. Ketika orang yang mendengar hadis tersebut keluar untuk menunaikan salat zuhur, maka aku jemput dia di depan rumahnya dan aku tanya tentang hadis tersebut. Subhanallah. Bagaimana Abdullah bin Abbas pengorbanannya dalam menuntut ilmu. Nah, kita melihat lagi bagaimana contoh yang dicontohkan oleh sahabat yang lain, kepedulian mereka terhadap ilmu pengetahuan. Ya. Jabir bin Abdullah, ya, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini, beliau ada di kota Madinah. Beliau mendengar ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais yang mendengar langsung hadis dari Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Unais ini tinggalnya ada di Syam. Kita mengetahui bagaimana jauhnya antara Madinah dan Syam pada saat itu. Nah, mendengar bahwa Abdullah bin Unais ini mendengar sebuah hadis langsung dari Rasulullah, maka Jabir tidak ingin mendapatkan hadis tersebut dengan melalui perantara-perantara, tapi dia ingin langsung mendengar dari lisan Abdullah bin Unais. Karena itu diceritakan oleh Jabir, beliau langsung membeli perbekalan, membeli kendaraan, dan beliau pun berangkat ke Syam dan kemudian menemui Abdullah bin Unais dan bertanya tentang hadis tersebut dari Abdullah bin Unais. Hanya karena satu hadis, maka beliau melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam. Subhanallah, bagaimana kepedulian terhadap ilmu. Nah, atau kisah yang juga ditunjukkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat, ya. Beliau mendengar bahwa sesungguhnya ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma mengetahui hadis yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadis ini hanya 1 baris saja hadisnya, ini panjangnya. Tapi untuk mendengar langsung hadis ini, maka Abu Ayyub Al-Ansari, ya, menyiapkan perbekalannya dan berangkat dari Madinah menuju Mesir. Ya, Uqbah bin Amir posisinya ada di Mesir. Beliau menyiapkan perbekalan, melakukan perjalanan, ya, 1 bulan 2 bulan di padang pasir hanya untuk mendengar langsung 1 baris hadis. Ketika sampai di Mesir, kemudian dia minta ditunjukkan di mana rumah Uqbah bin Amir. Kemudian dia bertanya kepada Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah, benarkah engkau mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, man satara mu'minan fid dunya ala kurbatihi satarallahu yaumal qiyamah." Hadis yang pendek sekali. Barang siapa yang menutupi seorang mukmin dari keburukan-keburukannya di dunia, maka Allah akan tutupi dia yaumul qiyamah, akan tutupi kejelekan-kejelekannya. Nah, 1 hadis ini saja, maka beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir. Sungguh sebuah kepedulian yang luar biasa terhadap ilmu. Nah, inilah para pemirsa sekalian, bagaimana sahabat Rasulullah SAW dulu begitu peduli terhadap urusan ilmu. Ya, inilah mungkin yang menjadi ciri kebaikan sahabat dahulu. Inilah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang benar-benar, ya, menjadi generasi yang unggul. Salah satu faktornya adalah karena mereka tidak pernah meninggalkan urusan ilmu, mengkaji ilmu, menghidupkan majelis-majelis ilmu, dan memiliki kepedulian yang besar terhadap ilmu. Dan insya Allah, apabila kita menginginkan kita semua ini, ya, mendekati kualitas para sahabat, ya, mengejar kualitas mereka, maka salah satu hal penting yang perlu kita hidupkan di tengah-tengah kita adalah menghidupkan majelis ilmu, bersemangat menuntut ilmu, ya, masing-masing kita menghidupkan
semangat untuk menghafal, mengkaji, memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan memahami aqwal ulama. Apabila kita hidup di tengah-tengah kita, kebiasaan ini insya Allah itu adalah sebuah ciri-ciri kebaikan, sebuah tanda-tanda kebaikan. Dan sebaliknya, apabila itu hilang dari kita, maka sadarilah bahwa sesungguhnya kita telah jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap ilmu pengetahuan, peduli terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diridhai Allah karena kepedulian kita itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.